Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Ivana Fauzia dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 2A kelompok 3 Universitas Pendidikan Indonesia 2020. Kali ini saya akan membahas tentang isu yang marak sekali beredar di sekitaran kita, yaitu pelecehan seksual atau sexual harassment. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan atau melakukan seksual secara lisan ataupun fisik. Tindakan seksual ini terjadi pada siapapun dan pada tempat dimanapun. Pelecehan seksual ini yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan atau terintimidasi sehingga menciptakan lingkungan yang saling mendiskriminasi. Pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan atau laki-laki yang juga dapat dilecehkan. Jadi tidak hanya wanita saja dan sebagai perlakuan yaitu diskriminatif. Kunci dari definisi pelecehan seksual ini adalah tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual memiliki beberapa bentuk pelecehan. Pelecehan seksual dapat berbentuk kekerasan fisik dan bentuk lain atau secara verbal. Yang lebih halus seperti memaksa-maksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Dapat juga berbentuk lisan seperti lelucon yang bernada seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Ajakan kencan yang padahal sudah ditolak tapi terus-menerus mengajak, atau rayuan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual memiliki beberapa bentuk pelecehan. Pelecehan seksual dapat berbentuk kekerasan fisik dan bentuk lain atau secara verbal. Yang lebih halus seperti memaksa-maksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Dapat juga berbentuk lisan seperti lelucon yang bernada seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Ajakan kencan yang padahal sudah ditolak tapi terus-menerus mengajak, atau rayuan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual dapat berlangsung di mana saja dan di tempat manapun, ada di tempat kerja, di universitas, di jalan, di toko, di sebuah klub, saat menggunakan angkutan umum, di bandara, bahkan di rumah. Pada dasarnya, pelecehan seksual adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan yang dapat terjadi di tempat umum dan juga di ruang-ruang pribadi. Pelecehan tidak hanya untuk perempuan, dapat melecehkan laki-laki. Perempuan juga dapat melecehkan laki secara seksual. Laki-laki dapat melakukan pelecehan seksual terhadap laki-laki lain, dan perempuan dapat melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lain. Tidak ada dalam gender dalam pelecehan seksual. Dari berbagai masalah yang terjadi tentang sexual harassment atau pelecehan seksual, maka dari itu kita sebagai generasi muda harus bisa menentang hal tersebut agar tidak terjadi lagi di bangsa kita, yaitu Indonesia. Buatlah negara Indonesia maju tanpa pelecehan seksual. Perlunya dalam menjaga diri dengan menjauhkan kita dari hal-hal yang tersebut bisa: 1. Dengan jaga cara kita berpenampilan, 2. Hindari kontak dengan orang-orang yang tidak dikenal, 3. Berani dan bersikap tegas. Dengan cara-cara ini kita bisa meminimalisir tentang terjadinya pelecehan seksual yang ada di lingkungan kita. Dengan cara di atas bisa membantu kita dengan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan kita. Pelecehan seksual sangat sering terjadi di mayoritas wanita. Untuk teman-teman sekalian, generasi-generasi muda, jaga diri kalian jangan sampai dan hindari lingkungan yang buruk. And don't forget to always take care yourself because you are very precious woman.